Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dewi Iskandarwati SPDI, Guru Pejuang. Pada saat ini saya menyapa kalian semua. Lailatukum sa'idatun, sa'idatun mubarak. Haikafalukum. Alhamdulillah bi khair. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya di PPG dalam jabatan tahun 2021, yaitu tugas evaluasi pembelajaran AKM dan survei karakter. Di sini saya sudah membukakan konten, ini ada di PDF, nanti bisa kalian lihat di YouTube-nya, di link YouTube. Pertama, saya membuat draft atau bagan tentang tugas evaluasi pembelajaran AKM dan survei karakter oleh saya sendiri, Dewi Iskandarwati. Kemudian saya mengangkat tentang asesmen nasional, yang mana asesmen nasional ini diprogramkan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Ahmad Makarim. Dalam asesmen nasional ini terdiri dari 3 komponen, yaitu AKM, 3 instrumen, dan komponen AKM itu sendiri. Ini penjelasannya bisa dilihat langsung apa saja unsur penilainya. Kemudian AKM itu terdiri dari 2 unsur pembuatan soal, yaitu literasi membaca dan numerasi. Ini untuk dipakai semua mata pelajaran, termasuk pelajaran bahasa Arab. Nah, khusus di sini saya membuatkan AKM untuk soal-soal bahasa Arab. Selanjutnya, poin kedua adalah survei karakter. Survei karakter adalah upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para siswa atau para peserta didik di sekolah terkait azas Pancasila benar-benar dirasakan para murid dalam interaksi di sekolah. Nah, survei karakter ini dikerjakan oleh siswa sendiri untuk mendapatkan hasil belajar secara sosial emosional. Jadi gimana dia praktek di kehidupan nyata berinteraksi dengan masyarakat sosial. Selanjutnya, survei karakter ini memiliki atau mengukur 6 aspek profil pelajar yang berkaitan tentang kepancasilaan. Bisa dilihat sendiri ada 6 poin ya, ada 6 aspek. Selanjutnya, mengapa AKM itu penting? Ternyata AKM ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi bagaimana pendidikan di Indonesia? Bukan hanya mengukur atau menilai siswa, tetapi menilai secara keseluruhan tentang pendidikan itu. Sejauh mana mutu pendidikan itu di kancah negeri kita sendiri dan di kancah internasional di warga dunia, begitu. Selanjutnya, kita masuk ke spesifik masalah asesmen literasi membaca dan numerasi dari AKM, yaitu ada konten, ada proses kognitif, sama konteks. Nanti bisa dilihat dalam contoh. Berikut ini contoh kisi-kisi soal AKM untuk mata pelajaran bahasa Arab untuk kelas 10 MA. Di sini saya mengambil sampel dari kelas 10 MA di sekolah saya sendiri di MAN 1 Sumbawa Barat. Ya, ini ada kisi-kisinya terdiri dari beberapa soal ya, karena literasi membaca itu sendiri dibagi menjadi 5 jenis soal. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada menjodohkan, ada soal singkat, dan ada soal uraian. Begitu juga di numerik atau tentang pemahaman penerapan dan penalaran tentang angka, pengukuran, hitungan, dan lain sebagainya. Itu juga terdiri dari 5 jenis soal, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, soal singkat, dan uraian. Selanjutnya, mengenai survei karakter, ini karena dia membahas tentang karakter peserta didik. Jadi soalnya tidak terkait tentang materi, tetapi karakter siswa itu terhadap materi itu bagaimana. Dia mengaplikasikan terhadap dirinya itu bagaimana. Itu survei karakter terhadap peserta didik. Nah, berikut contoh-contoh soal AKM apel bahasa Arab untuk kelas MA, kelas 10 MA. Ada soal literasi membaca, di sini ada soal pilihan ganda. Ini saya membuatnya 2 soal. Masih pilihan ganda berarti masih bebas. Kalau sudah masuk ke kompleks berarti dia mengandung beberapa nama sama misalnya, atau angka sama nanti di numerik. Nih, seperti ini contohnya. Ini soal menjodohkan. Dalam bahasa Arab misalnya sobahul khair, jodohnya kira-kira apa? Pastinya sobahan nur. Kemudian ahlan wa sahlan. Kira-kira pilihannya di situ ahlan bik. Kemudian masaul khair, ada masa'an nur. Naharuka sa'idun mubarak. Kalau tadi di awal saya memberikan salam lailatuka sa'idatun mubarak. Tinggal menambahi tun saja begitu.
Kemudian di soal singkat, soalnya panjang tapi dia jawabannya pendek. Beda dengan soal uraian yang membutuhkan penjelasan. Selanjutnya ini soal numerasi yang tadi juga memiliki 5 poin jenis soal. Ada pilihan ganda, ada 2 soal di sini. Kemudian ada pilihan ganda kompleks, juga 2 soal. Selanjutnya untuk menjodohkan juga seperti itu, tapi dia berkaitan dengan angka. Misalnya unwan Muhammad, alamatnya Muhammad. Di sini alamatnya Muhammad ada Syari' Imam Bonjol Rokmu Isnain wa Khamsin. Alamatnya Muhammad itu ada di Jalan Imam Bonjol nomor 52. Nah, angka 52 ini berkaitan dengan soal menjodohkan, tapi dia unsurnya numerik begitu. Selanjutnya bisa dipahami sendiri. Kemudian ada soal singkat dan uraian. Nah, di pembahasan selanjutnya ada soal survei karakter. Di sini kisahnya masih saya mengangkat tentang tema qiraah tentang Muhammad. Misalnya di sini soal tentang survei karakter. Fi khilali waqtil istirahah يتعارف محمد مع بعض أصدقائه الذين قد سبقوه بالدراسة في هذه المدرسة ثم يقدم كل واحد منهم البيانات الشخصية ثم ماذا يفعل محمد. Jadi di sini dijelaskan dulu narasinya. Pada saat sela-sela istirahat, Muhammad memperkenalkan diri dengan beberapa teman-temannya yang sudah lebih dahulu masuk ke sekolah ini. Kemudian satu persatu dari mereka itu berdiri lalu memperkenalkan biodata pribadi mereka. Lalu apa yang dilakukan Muhammad? Nah, kira-kira si anak ini akan mengambil karakternya Muhammad, memposisikan Muhammad itu setelah itu ngapain begitu. Nah, itulah karakter. Kemudian di soal uraian, kaifa syu'uru Muhammad hina ma dakhala ila al-madrasah al-jadidah? Kaifa ra'yukum? Nah, di sini bagaimana perasaannya Muhammad ketika dia pertama kali masuk ke sekolah yang baru itu? Terus bagaimana pendapat Anda? Ini pendapatnya si peserta didik. Kira-kira dia akan membayangkan seperti Muhammad atau enggak? Nah, ini berkaitan tentang karakter. Nah, penentuan proses kognitif. Nah, di sini penting untuk menentukan level kognitif atau level penilaian. Untuk level kognitif ini ada 3, yaitu ada level 1, level 2, level 3. Semakin tinggi soal, maka semakin tinggi pula atau semakin besar pula kemampuan berpikir peserta didik. Jadi kita membuat soal AKM untuk mata pelajaran bahasa Arab itu beragam. Jangan hanya monoton yang mudah atau sedang saja, tapi juga diharapkan dari AKM ini adalah level HOTS atau higher order thinking skill, seperti itu. Baik, semoga penjelasan ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mengembangkan channel Guru Pejuang ini. Thank you. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.